Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, dan para suster yang terkasih, selamat sore. Sore hari ini kita bersama-sama bersyukur Allah terus mengaruniakan kebahagiaan dan sukacita berkat karunia yang kita perlukan hingga sore hari ini, terutama Ekaristi, yang juga merupakan salah satu mukjizat terbesar bagi iman kita. Dan bersama dengan itu, dalam Ekaristi ini kita diundang untuk mohon belas kasih kerahiman Allah bagi Dominikus Tan Tiong Kwan yang berpulang 40 hari yang lalu. Semoga berkat kerahiman belas kasih Allah saudara kita ini boleh mengalami kebahagiaan kekal dalam surga dan juga menjadi pendoa, pendukung, penyerta bagi keluarga. Kita hening sejenak, kita awal Ekaristi ini dengan memohon belas kasih kerahiman Allah agar kita pun pantas merayakan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam setiap perjuangan hidup kami setiap hari. Kuatkanlah iman kami untuk semakin berserah kepadamu dan mampu membuka hati untuk menerima bimbingan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah.
Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Alleluia, 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 alleluia. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di area depan gereja ada cukup banyak jenis tanaman, entah buah atau juga bunga. Di sana meskipun kondisinya memprihatinkan seperti itu, yakinlah itu pernah disiram, pernah dipupuk. Lalu lantas apakah ketika tiap hari entah saya, Mas Fajar atau Vian atau yang lain itu menyiram dan memupuk, dan ibu-ibu yang lain, Bu Rina menyiram itu, setelah semuanya disiram, apakah lalu semuanya akan otomatis juga subur? Saya langsung bisa menjawab tanpa Anda menjawab, tidak tentu itu ya. Tidak tentu langsung subur, dan bahkan taman yang di depan di salib yang lebih 100 tahun usianya itu ada rumput yang cantik, ada sebidang tanah dengan taman yang relatif baik gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini awalnya bagus sekali, tapi akhir-akhir ini layu. Setelah kita buka dalamnya, sudah kita pupuk luar biasa bagus gitu ya. Tapi ternyata dalamnya ada ulat gede-gede. Untuk orang yang suka mancing itu ulat yang sangat cocok untuk mancing gitu ya. Di sana itu ada ulatnya sehingga dia makan rumput, akar rumputnya, sehingga mulai layulah akar-akar dan juga tanaman di sana. Maka tidak tentu ketika semuanya diberi sesuatu yang sepantasnya dan selayaknya, entah air, entah pupuk, entah juga pencegah hama dan seterusnya, tidak menjamin bahwa sesuatu itu, tanaman itu lalu dengan otomatis bisa subur, bisa berkembang dan seterusnya. Ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat satu dua hal itu tidak terjadi. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, hari ini ada 3 tempat yang dikecam oleh Yesus. Ada Korazim, ada Betsaida, dan satu lagi apa? Kapernaum. 3 tempat itu dikutuk. Karena apa? Bukan karena mereka tidak bersyukur ya, mereka menerima rahmat banyak sekali. Bukan mereka itu kemudian karena jahat, tidak karena itu juga. Banyak mujizat di sana itu ya, banyak sekali. Bahkan tadi dikatakan banyak sekali hal yang kulakukan di sana. Tetapi malah ternyata Yesus tetap mengecam kota itu dengan mengatakan, celakalah kalian, 3 kota itu. Dan bahkan Kapernaum, apakah engkau akan diangkat setinggi-tingginya? Tidak, malah engkau akan diturunkan sampai serendah-rendahnya. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan sudah memberi banyak mujizat, banyak hal dibuat olehnya, banyak hal dilakukan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah pada 3 tempat itu, ternyata tidak selalu membuat 3 kota, 3 tempat itu lalu kemudian berubah dan berbenah. Maka sabda celaka hari ini dialamatkan kepada 3 tempat ini bukan karena mereka tidak menerima mujizat. Ada 1-2 orang yang bersharing, Pastor atau Romo, saya akan semakin beriman kalau Allah itu tunjukkan mujizat pada saya. Sering kali mendengar itu. Tetapi apakah kemudian orang lalu otomatis bisa beriman kalau terima mujizat? Tidak tentu juga. Lawang setiap hari kita terima mujizat, kehidupan, ekaristi, komuni, setiap doa kadang dijawab, toh tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Maka ketika orang berjanji, mau beriman, mau semakin ini dan itu, ketika melihat mujizat, contohnya sudah ada, 3 kota itu terima mujizat sepanjang hari, toh juga tidak berubah dan berbenah. Hatinya tetap keras, tetap kaku, tetap ya seperti itu, tidak berubah. Maka 3 kota ini menjadi contoh atas tidak selalu otomatisnya rahmat, berkat, karunia, dan bahkan entah disebut mujizat yang kita terima, lalu selalu otomatis mengubah hati, mengubah hidup, mengubah cara pandang kita. Tidak selalu, tidak selalu.
Ada satu hal yang barangkali perlu kita pikirkan bahwa Allah selalu mengobrak-abrik ya, barangkali mengobrak-abrik hati kita, Dia mendobrak hati kita dengan Roh Kudus-Nya, tetapi sepanjang kita bebal, Allah juga tidak bisa menerobos ke sana. Allah mengaruniakan bagi kita akal budi, tetapi sekaligus kehendak bebas untuk menerima kehendak Dia, untuk menerima uluran tangan Dia, rahmat Dia, sekaligus bisa menolak Dia. Maka ini yang beberapa orang katakan, kenapa sih Allah malah mengaruniakan kehendak bebas untuk manusia? Kalau Dia ingin manusia selamat, mbok ya kehendak bebasnya itu diambil. Oh tidak. Allah sangat menghormati martabat manusia. Allah sangat menghargai, mengasihi manusia total dan bahkan seperangkat itu semuanya dikaruniakan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia sungguh bebas memilih Allah dan bukan Allah, supaya manusia sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupannya. Maka mari bersama-sama kita merenungkan betapa setiap hari kita merayakan mujizat itu. Hari ini kita merayakan Ekaristi, setiap hari kita barangkali komuni, kita menerima begitu banyak mujizat setiap hari, keselamatan, nafas kehidupan, kita boleh bekerja, kita bisa menyaksikan keluarga kita sehat dan seterusnya. Tapi satu hal yang penting, kita tidak diminta hanya untuk menjadi penikmat rahmat. Kita tidak hanya diminta untuk sungguh-sungguh menerima semuanya itu dalam hati yang terbuka. Semua orang bisa menerima dan menikmati rahmat. Tetapi Allah juga minta rahmat itu tolong supaya bisa mengubah hati kita. Tidak hanya penikmat rahmat, tetapi apakah rahmat itu bisa mengubah saya menjadi lebih penuh kasih, menjadi lebih murah hati yang semakin lembut, bisa menerima semakin banyak orang, dan seterusnya. Maka itu tidak mudah. Maka kita mohon rahmat hari ini, supaya hati kita yang sering kali keras, sekalipun terima begitu banyak rahmat dan berkat, juga kian hari kian dilembutkan, untuk bisa semakin diubah oleh rahmat itu. Tanda syukur kita beriman adalah ketika rahmat yang kita terima juga membuat kita bisa semakin rendah hati di hadapan Allah, mau diubah sesuai dengan maunya Allah, dan kita menjadi pribadi yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dan wajah Allah bagi dunia. Berkat Allah untuk kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau bebaskan dari dosa dan Kau bimbing pada jalan keselamatan dengan kehendak hati mau mengubah hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Agung Emeritus,
dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi jiwa Dominikus Tan Tiong Kuan yang 40 hari yang lalu menghadap-Mu. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menuntun dan melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan. Demi besarnya kasih setiamu jawablah aku dengan pertolonganmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga kami senantiasa mendengarkan sabdanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ajari kami juga tidak hanya penerima penikmat rahmat, berkat dan mujizat, tetapi juga Kau gerakkan untuk bisa Kau ubah sesuai dengan rahmat yang kami terima. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian keluarga, orang-orang yang kita kasih kita doakan, karya pelayanan, usaha pekerjaan, dan istirahat kita malam ini diberkati, dituntun, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.